energi kamu saat ini dan selanjutnya. Halo, ini kehidupan kamu. Kamu saat ini sedang gundah, sedang mengalami kekacauan batin, keraguan dalam mengambil sebuah keputusan, ya. Dan juga aku melihat di sini kamu sedang memikirkan tentang keuangan. Karena jujur keuangan kamu saat ini sedang menurun. Dan juga dalam kehidupanmu juga lagi ada masalah. Ya, ketambahan juga di sini pasangan kamu ini sepertinya ke kamu kayak kurang tanggung jawab. Jadi lengkap sudah yang kamu alami saat ini. Hal wajar kalau pikiran kamu kacau dan gak tenang. Dan kamu juga memang lagi banyak pikiran ya. Kalau dibilang gak mau mikir tapi pikiran masalah ini ada aja terus. Datang satu, belum selesai, datang lagi, belum selesai, datang lagi. Ketambahan masalah keuangan ekonomi kamu sedang menurun. Dan aku melihat di sini pasangan kamu ini memang dia ada rasa sayang terhadapmu. Namun seperti seolah-olah dia melepaskan rasa tanggung jawabnya terhadap kamu. Jujur dia masih menginginkan hubungan ini bisa stabil kembali. Walaupun pasangan kamu ini diam. Pasangan kamu ini diam-diam memikirkan hubungan kalian dan juga memikirkan tentang keuangan kalian. Jujur di sini ada seseorang laki-laki di sini yang usianya mungkin lebih tua ya dari kalian. Jujur ini bisa jadi seseorang tua ini bisa membantu masalah kamu dari hal ekonomi atau keuangan. Dan aku juga melihat di sini hubungan kamu ini nggak mudah kalian jalanin. Karena masalah dalam percintaan, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga atau di keluarga, aku melihat di sini masalah kamu memang hingga detik ini masih belum ketemu ujungnya. Dan pada akhirnya aku melihat salah satu di antara kalian, bisa kamu atau bisa dia, sumpek karena sumpek, stres, kacau pikirannya sehingga menghadirkan orang ketiga di dalam hubungan kalian. Ini yang membuat kehidupan kalian semakin kacau, semakin runyam, semakin gak jelas, semakin gak karu-karuan. Orang ketiga ini bukan hanya tentang perselingkuhan, tapi orang ketiga ini bisa orang tua, bisa mertua, bisa siapapun, bisa juga orang ketiga, ya seperti itu. Aku melihat di sini orang ketiga ini, jujur dari energinya ini sih beberapa memang mencari orang ketiga perihal dari hal perselingkuhan. Ada juga orang ketiga dari keluarga juga. Nah ini kamu bisa cocokin sesuai situasi dan kondisi kamu. Karena aku melihat semesta sudah memberikan kepekaan ke kamu gitu ya. Tahu gitu loh gitu ya siapa tuh orang ketiganya gitu. Dan aku juga melihat di sini ada orang tua kamu yang masih hidup ya. Ketika orang tuamu yang masih hidup di sini laki-laki sangat memikirkan kamu, sangat mengkhawatirkan kamu. Dia sangat peduli sama kamu. Saat ini kondisinya sedang tidak sehat. Orang tua kamu ini kondisinya sedang tidak sehat, sedang tidak baik-baik aja. Orang tua kamu cowok yang masih hidup ya. Kalau udah meninggal aku nggak, ya ini bukan untuk kamu ya gitu. Ini buat kamu yang orang tuanya masih hidup ya, cowok ya, bapak kamu lah ya. Aku ngeliat di sini walaupun kalian berjarak ya, dia memikirkan kamu, memikirkan tentang kehidupan kamu. Apakah anak aku di sana baik-baik saja, sehat-sehat aja atau gimana? Dan aku ngeliat di sini orang tua kamu cowok ini sebetulnya kondisi kesehatannya sedang tidak sehat, tapi dia berusaha untuk baik-baik saja ya. Dan aku juga melihat di sini kondisi orang tua kamu di sini sebetulnya sedang berjuang, oke. Dan kembali lagi ke kamu, aku melihat dalam kehidupan kamu di sini mungkin kamu punya sebuah impian, harapan, tujuan dalam hidup kamu ya untuk mencapai sesuatu hal yang baik, yang positif. Aku melihat ya mungkin bisa jadi di tahun ini bulan 7 jam 7 tanggal 7 intinya ada hubungannya dengan tanggal 7. Di sini akan ada sebuah perubahan dalam finansial dan percintaan asmara kamu.
kamu. Bisa jadi kalau kamu yang sudah menikah, mungkin dalam hubungan kalian yang sudah menikah yang sedang ada masalah, ada problem, mungkin di sini akan ada sebuah komunikasi yang terjalin, mungkin secara kekeluargaan atau secara hati, ya pokoknya seperti itu. Ada dalam finansial di sini aku melihat ada semacam perubahan dalam energi finansial. Dan juga aku melihatnya di sini ya, jujur dari kehidupan kamu sejak kamu menikah atau punya hubungan dengan seseorang yang saat ini bersama kamu, aku melihat kebahagiaan kamu ini sepertinya hanya sedikit ya. Kalau dibilang, kalau dihitung-hitung ya, bukan hitungan ya. Maksudnya kalau dipikir, kalau aku lihat gitu aja ya. Yang aku lihat, aduh kena dupanya, hionya nih, asapnya. Jadi yang aku lihat ini antara kebahagiaan dan kesedihan kamu ini, aku ngelihatnya tuh kayak lebih banyak sedihnya sih, lebih banyak nangisnya, karena pasangan kamu selalu menarik energi kamu ke hal-hal yang negatif, seperti membuat kamu terluka, membuat kamu menangis, membuat kamu berpikir terbeban, pokoknya gitulah, pokoknya menguras energi kamu banget. Dan aku ngelihat di sini, walaupun yang kamu dapatkan dari kebahagiaan dan kesedihan itu banyakkan sedihnya, aku melihat di sini kamu sampai detik ini berusaha untuk kuat. Ya, kamu menguatkan dirimu. Kamu kayak seakan-akan menguatkan diri ya. Ini bisa cowok bisa cewek, tergantung kamu yang nonton, karena ini general reading. Dan aku juga melihat di sini pikiran kamu kacau dan terganggu karena adanya pihak ketiga dan di dalam hubungan kalian di sini ya. Dan ini kamu kayak kacau banget, pikiran kamu kayak nggak tenang. Mungkin orang tuamu atau mertuamu atau orang tua dari dia, atau bisa juga ini selingkuhannya, ini yang membuat dirimu kacau. Nah ini kan gak aku jelaskan secara spesifiknya karena ini general energi banyak orang ya. Jadi kalau aku ngeliat di sini ya, jujur aja kamu itu masih memiliki sebuah keyakinan dalam diri kamu bahwa kehidupanmu yang sudah hampir hancur ini bisa diperbaikin dengan sekuat tenaga kamu. Mungkin kamu lebih mengekstra sabar gitu ya. Tapi aku lihat di sini kenyataannya kamu sebetulnya rapuh banget, gak kuat banget, lelah banget ya. Pikiran kamu ini sebetulnya masih pengen ya, hati kamu ini sebenarnya masih pengen mempertahankan atau memperbaikin, tapi pikiran kamu udah kacau banget, atau sebaliknya lah kayak gitu ya, hati sama pikiran kamu, pokoknya sebaliknya gitulah. Intinya antara hati sama pikiran kamu tuh beda gitu. Jadi misalkan contoh, hatimu tuh masih pengen mempertahankan ini, masih pengen memperbaikin ini dengan kondisi yang seperti ini, keadaan kondisi keluarga kamu, kondisi rumah tangga kamu, kondisi hubungan kamu yang belum menikah, kondisi diri kamu, hidup kamu, tapi kamu mencoba untuk baik-baik saja, mencoba untuk kuat, padahal kenyataannya yang aku lihat kamu hancur dan berantakan di sini. Wow, sayang, aku turut berduka atas kesedihan kamu, tapi aku juga berdoa semoga kesedihan-kesedihan kamu yang kamu rasakan saat ini cepat berakhir ya, cepat berlalu, masalah-masalah kamu cepat menemukan jalan keluarnya, dan semoga kamu dipertemukan dengan pasangan yang baik ya, yang tulus, yang bisa menerima kamu apa adanya. Semoga seseorang itu ya, pasangan kamu ini lahirlah kembali secara jiwa sehingga kamu bisa menemukan seseorang itu gitu ya sayangnya. Atau kalau emang hubungan kamu tidak mau kamu lanjutkan kembali, aku berdoa semoga keputusan kamu, apapun itu keputusan kamu, semoga menjadi keputusan yang terbaik untuk hidup kamu dan tidak ada penyesalan dalam diri kamu. Karena aku melihat di sini apapun yang kamu ambil keputusan kamu dengan sungguh-sungguh di saat kondisi kamu sedang baik-baik aja, maka tidak ada penyesalan. Namun di sini ketika kamu mengambil sebuah keputusan dengan keadaan sakit hati, kecewa, luka batin, maka di sini kamu akan ada sebuah penyesalan ya, seperti itu. Oke, semoga ini bermanfaat untuk kamu ya. Terakhir aku akan hitung kuno, 8 sama 9 itu 17. 7 sama 1, 17, 1 sama 7 itu 8, ketemunya 8. Jadi di sini semoga terjadi yang positif bukan yang negatif. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.